Rahayu Sagung Dumadi masih bersama kami di channel Babat Nusantara. Sementara itu, Bahu Rekso dan Gagak Ijo telah diangkat orang ke dalam sambil menunggu Ki Asem Gede. Kini perhatian orang seluruhnya tertumpah kepada Mahesa Jenar yang masih belum bergeser dari tempatnya. Hanya sebentar mereka melirik juga kepada Demang Penanggalan sambil bertanya-tanya di dalam hati, apakah seterusnya yang akan diperbuat oleh Demang tua itu. Sebenarnya pada saat itu Demang Penanggalan telah mengambil keputusan untuk mempersilahkan Mahesa Jenar masuk ke rumah Kademangan dan memberi keterangan-keterangan. Tetapi segera keadaan menjadi tegang kembali ketika seseorang dengan langkah yang tegap dan tenang memasuki gelanggang. "Kakang Demang," kata orang itu dengan nada yang berat berwibawa. "Perkenalkanlah, aku memperkenalkan diri terhadap orang asing ini." Alangkah terkejutnya Demang Penanggalan melihat orang itu memasuki gelanggang. Ia menjadi kebingungan sebab sama sekali ia tidak menduga bahwa persoalannya akan berlarut-larut. Orang itu adalah pemimpin pasukan yang menangkap Mahesa Jenar, dan ia adalah adik kandung Demang tua itu. Beberapa adik kandungnya yang bernama Mantingan itu menyatakan ketidaksenangannya atas sikap Bahu Rekso yang sering adigang adigung adiguno, dan mendadak ia ingin membelanya. Melihat kebingungan dan keraguan-raguan Demang Penanggalan, Mantingan menyambung, "Aku tidak akan membela seseorang, Kakang. Tetapi aku tidak mau orang lain menyangka betapa lemahnya Kademangan ini. Kami tidak tahu siapa orang asing itu. Syukurlah kalau ia bermaksud baik. Tetapi kalau orang itu ingin menjajaki kekuatan kita, alangkah berbahayanya. Sedangkan keterangan yang diberikan bukanlah seperti suatu kebenaran yang harus kita percaya demikian saja. Tetapi maksudku bukan kau, Mantingan," kata Demang itu tergagap, sebab ia tahu bahwa adiknya adalah orang yang berilmu. Ia adalah orang yang lebih hebat daripada dirinya sendiri. Ia adalah murid kedua Ki Ageng Sumpit di Wonokerto. Mantingan adalah seorang dalang yang secara kebetulan sedang mengunjungi kampung halamannya yang baru saja didatangi oleh gerombolan yang menculik gadis-gadis. Dan Mantingan diminta untuk sementara tetap tinggal kalau ada kemungkinan gerombolan penculik itu datang kembali. Tetapi saat itu Mantingan seperti tidak mendengar kata-kata kakaknya. Ia segera menyerahkan trisulannya kepada orang terdekat yang dengan gugup menerima senjata itu tanpa kesadaran. "Di sana," kata Mantingan kepada Mahesa Jenar dengan sopan, "aku belum pernah bertemu dengan kau sebelumnya dan juga belum pernah mempunyai suatu persoalan apapun. Tetapi tadi kau telah mempertunjukkan ketangkasan dan ketangguhanmu. Maka perkenalkanlah aku sekarang mencoba untuk melayanimu dengan sedikit pengetahuan yang aku miliki." Mahesa Jenar sibuk menduga-duga dalam hati. Orang ini sikapnya agak berbeda dengan orang lain yang berada di situ. Menilik sikapnya, sudah seharusnya kalau Mahesa Jenar lebih berhati-hati melawannya. Dan sekarang, sambung Mantingan, "Awaslah, aku mulai." Dan sesudah itu benar-benar ia mulai menyerang. Langkahnya tetap ringan. Ia membuka serangannya dengan kaki
sedangkan kedua tangannya bersila melindungi dada. Melihat serangan ini, Mahesa Jenar terkejut. Ia kenal gerakan pembukaan ini. Ketika orang itu dipanggil namanya, sama sekali ia tidak menduga bahwa orang itu pula lah yang berdiri di hadapannya, bahkan sedang mengadu tenaga dengan dirinya. Ia adalah Dalang Mantingan dari Wonokerto, murid Ki Ageng Sumpit. Ia sering mendengar nama itu. Bahkan pernah tersebar kabar di Demak bahwa Dalang Mantingan seorang diri dapat menangkap 3 saudara perampok dari Jarakah di kaki Gunung Merapi yang dikenal dengan satu nama, Samber Nyowo. Gerakan pembukaan ini jelas berasal dari Ki Ageng Sumpit yang meskipun belum setaraf dengan gurunya, tetapi Ki Ageng Sumpit juga mempunyai nama yang dikagumi. Tetapi Mahesa Jenar tidak sempat berpikir banyak, sebab ia segera sibuk melayani lawannya yang bergerak menyambar-nyambar dengan gerakan-gerakan yang cukup tangguh. Akhirnya Mahesa Jenar tidak dapat hanya bersikap mengelak dan menghindar saja. Ia tidak bisa hanya bersikap mempertahankan diri saja. Untuk mengurangi kebebasan gerak lawannya, ia harus ganti menyerang. Serangan Ki Dalang Mantingan semakin lama menjadi semakin hebat pula. Tangannya bergerak-gerak dengan cepat, dibarengi gerakan kakinya yang ringan cekatan. Sekali tangan Mantingan itu sudah berubah menyambar kening. Tetapi Mahesa Jenar adalah bekas prajurit pengawal raja, dan ia adalah murid Ki Ageng Pengging Sepuh. Untuk melawan Mantingan, sengaja Mahesa Jenar mempergunakan tanda-tanda khusus dari perguruannya, sebab jelas bahwa perguruannya mempunyai beberapa persamaan dengan gerakan yang dilakukan oleh Mantingan. Segera Mantingan pun dapat mengenal pula mengenai tata perkelahian Mahesa Jenar yang juga seperti ilmunya sendiri mempunyai sumber yang sama, yaitu peninggalan almarhum Bratanjung yang diwarisi oleh Raden Alit yang sedikit bercampur dengan gerakan-gerakan penyerangan yang mantap dari Lembu Amisani. Tetapi yang ia tidak tahu dari manakah Mahesa Jenar mempelajari tata berkelahi itu yang memiliki banyak perubahan dan penyempurnaan-penyempurnaan dengan gabungan-gabungan yang tepat dan berbahaya. Itulah sebabnya Mantingan harus berhati-hati benar dan memeras segala kepandaiannya untuk memenangkan pertandingan ini. Ketika Mantingan berhasrat untuk cepat-cepat mengakhiri pertandingan ini, ia memusatkan segala tenaga dan pikiran untuk kemudian sebagai angin ribut melanda lawannya. Hebat, pikir Mahesa Jenar ketika ia menerima serangan bertubi-tubi dari Mantingan. Memang perguruan Wonokerto memiliki keistimewaan yang tak dapat diabaikan. Kemudian terpaksa ia membuat beberapa langkah surut, tetapi Ki Dalang Mantingan tidak menyia-nyiakan tiap kesempatan. Cepat ia maju dengan melancarkan gempuran-gempuran hebat. Rupa-rupanya Ki Dalang Mantingan menjadi agak gusar ketika serangannya tidak segera dapat mengenai lawannya. Bahkan lawannya itu dapat pula mendesaknya. Karena itu gerakan-gerakan serta serangan-serangannya menjadi bersungguh-sungguh. Ia tidak mau mengorbankan namanya seperti Gagah Ijo dan Bahu Rekso. Demang Penanggalan menjadi semakin cemas dan bingung. Ia tidak menghendaki orang asing yang belum diketahui benar-benar asal-usulnya itu mendapat cedera, sebab tidak mungkin ia berdiri sendiri, apalagi kalau benar-benar ia orang istana Demak. Tetapi di samping itu, Demang Penanggalan sangat sayang kepada adiknya, dan ia sama sekali tidak rela kalau adiknya mengalami hal-hal yang tidak diharapkan, baik tubuhnya maupun namanya. Sementara itu, pertarungan menjadi semakin sengit. Serangan-serangan Mantingan menjadi semakin dahsyat, dan ia sudah hampir kehilangan pengamatan diri sehingga gerakannya tak terkekang lagi.
Ketika serangannya yang dilancarkan dengan kedua tangan sekaligus mengarah ke sasaran yang berbeda dapat dihindari oleh Mahesa Jenar, cepat ia mengubah serangan itu dengan serangan berikutnya dengan kaki yang mengarah ke perut Mahesa Jenar. Melihat perubahan itu, Mahesa Jenar terpaksa meloncat mundur. Tetapi Mantingan rupa-rupanya sudah bertekad untuk memenangkan pertempuran itu dengan segera. Maka demikian Mahesa Jenar meloncat mundur, disusulnya pula dengan kaki yang lain setelah ia memutarkan tubuhnya setengah lingkaran atas kaki yang pertama. Rupa-rupanya Mahesa Jenar sama sekali tidak menduga bahwa serangan Mantingan akan sedemikian bertubi-tubi datangnya, sehingga terasalah tumit Mantingan mengenai pinggangnya. Gempuran ini demikian hebat sehingga tubuh Mahesa Jenar bergetar dan hampir saja ia kehilangan keseimbangan. Meskipun tubuh Mahesa Jenar sudah cukup terlatih serta mempunyai daya tahan yang kuat, namun terasa juga bahwa tumit yang mengenai pinggangnya itu menimbulkan rasa sakit. Kena tendangan ini, hati Mahesa Jenar menjadi agak panas juga. Karena itu ia berketepatan hati untuk melayani Ki Demang Mantingan dengan lebih bersungguh-sungguh. Maka segera gerakannya berubah menjadi semakin cepat dan keras. Ia membalas setiap serangan dengan serangan pula, dan ia sama sekali tidak mau tubuhnya disakiti oleh lawannya lagi. Ki Dalang Mantingan terkejut melihat perubahan tendangan lawannya. Maka ia segera sadar bahwa orang yang dilawannya itu berilmu tinggi, tetapi segala sesuatu telah terlanjur. Satu-satunya kemungkinan baginya adalah lawannya menghendaki pertempuran itu akan berlangsung mati-matian. Dan memang sebenarnya lah demikian. Serangan-serangan Mahesa Jenar berikutnya datang bertubi-tubi seperti ombak yang bergulung-gulung menghantam pantai. Namun akhirnya segumpal demi segumpal berguguran jatuh juga ke laut. Dalang Mantingan mengeluh di dalam hati. Sebagai seorang yang telah banyak mempunyai pengalaman, ia merasa bahwa lawannya memiliki kepandaian yang lebih tinggi. Dan yang kemudian terjadi adalah Ki Dalang Mantingan mulai tampak terdesak. Bagaimanapun ia berusaha, kini ia terpaksa untuk bertahan saja. Ia sama sekali tidak berkesempatan untuk menyerang. Bahkan beberapa kali ia telah dapat dikenai oleh lawannya. Meskipun tidak di tempat-tempat yang berbahaya, tetapi tubuh Mantingan terasa nyeri sekali. Meskipun demikian, ia bukanlah Mantingan kalau sampai ia menyerah. Demang Penanggalan semakin bingung. Ia segera melihat kesulitan adiknya. Bagaimanapun ia mempunyai perasaan tidak rela melihat hal yang demikian itu berlangsung. Mantingan yang dibangga-banggakan seluruh penduduk Kademangan sekarang akan dikalahkan oleh orang asing di hadapan penduduknya sendiri. Karena itu hampir di luar sadarnya ia meloncat maju. Meskipun umurnya sudah lanjut dan tidak sekuat Mantingan, namun karena pengalamannya, maka Demang tua ini nampaknya berbahaya juga. Langsung ia menyerang Mahesa Jenar dengan gerakan-gerakan yang tak terduga-duga untuk mengurangi tekanannya pada Mantingan. Maka segera Mahesa Jenar menjadi sibuk berpikir, apakah maksud yang sebenarnya dari Demang tua ini. Penduduk yang mengitari pertarungan itu dengan asiknya menyaksikan gerakan masing-masing dengan keheran-heranan sebagai suatu hal yang belum pernah dilihat sebelumnya. Mendadak mereka terkejut sekali melihat Demang terjun langsung ke arena. Mereka serentak merasa bangun dari sebuah mimpi yang dahsyat. Dalam hal yang demikian, bagaimanapun hebatnya lawan, mereka merasa wajib membela pemimpinnya, meskipun harus menyerahkan nyawanya. Serentak mereka menggenggam senjata masing-masing makin erat. Sedangkan beberapa orang yang berdiri di barisan paling depan sudah mulai bergerak.
Mahesa Jenar segera melihat kesulitan yang bakal datang. Karena itu, ia semakin waspada. Ia mulai menghimpun kekuatan-kekuatannya untuk membuat gempuran-gempuran terakhir. Meskipun hal itu dilakukan dengan berat hati, ia sama sekali tidak menduga bahwa ia harus terlibat dalam masalah yang sama sekali tidak diketahui sebabnya. Tetapi ia tidak mau dijadikan bulan-bulanan dari peristiwa-peristiwa yang tak diketahui ujung pangkalnya itu. Tiba-tiba, ketika keadaan sudah sedemikian memuncaknya, halaman itu digetarkan oleh sebuah teriakan nyaring. "Adi Penanggalan! Adi Mantingan! Apa yang terjadi?" Teriakan yang dilontarkan sepenuh tenaga itu bergetar memenuhi halaman Kademangan, sehingga semuanya terkejut karenanya, dan pertarungan itu pun segera berhenti. Ternyata yang berteriak itu adalah Ki Asem Gede yang datang untuk mengobati Bau Rekso dan Gagak Ijo. "Apa yang terjadi?" ulangnya. Perlahan-lahan matanya memandang berkeliling ke wajah-wajah yang berdiri di sekitar halaman itu. Kemudian dipandanginya wajah Mantingan dan Demang Penanggalan dengan matanya yang bening, sehingga membawa pengaruh yang sejuk. Alangkah damainya hati seorang yang mempunyai wajah dan mata yang begitu lunak. Umurnya sudah lanjut dan hampir seluruh rambutnya sudah putih. Ki Asem Gede berjalan perlahan mendekati Mahesa Jenar, lalu membungkuk dengan hormatnya. "Anak Mas, apa yang terjadi?" tanyanya. Dan kemudian ia menoleh kepada Demang Penanggalan dan Ki Dalang Mantingan. "Apa yang terjadi?" ulangnya kembali. Demang Penanggalan merasa sulit untuk memberi jawaban. Memang ia sendiri bertanya kepada dirinya, kenapa ini sampai terjadi. Ketika Penanggalan tidak segera menjawab, Ki Asem Gede kembali memandang kepada Mahesa Jenar. Matanya hampir tiada berkedip, seakan-akan ia masih belum yakin kepada penglihatannya. Ketika ia memasuki halaman itu dan melihat pertarungan yang sengit, hatinya tersirap. Ia pernah melihat orang yang bertempur melawan Demang Penanggalan kakak beradik. Ia merasa pernah bertemu dengan orang itu di Demak ketika ia bersama-sama dengan kakaknya yang juga seorang ahli obat-obatan memenuhi panggilan Panji Donopati untuk mengobati anaknya yang sakit. "Anak Mas," katanya kemudian, "bolehkah aku ini, orang tua yang tak berharga, menanyakan sesuatu kepada anak Mas?" Melihat wajah orang tua itu, hati Mahesa Jenar menjadi lunak seketika. Bahkan ia agak malu kepada dirinya sendiri yang masih sedemikian mudahnya terbakar oleh nafsu. "Silahkan Bapak, jawabnya. Apakah kiranya yang ingin Bapak ketahui? Maafkanlah orang tua ini," kata orang tua itu selanjutnya sambil menatap Mahesa Jenar dengan penuh perhatian. "Maafkan aku kalau aku berani mengatakan bahwa aku pernah bertemu dengan anak Mas di Demak." Mendengar pertanyaan ini, Mahesa Jenar mengerutkan keningnya. Ia mulai mengingat-ingat apakah ia benar-benar pernah bertemu dengan orang itu. "Aku pernah datang ke Demak," sambung Ki Asem Gede, "bersama dengan kakakku untuk mencoba menyembuhkan sakit putra Panji Donopati, salah satu perwira dari prajurit pengawal raja." Mendengar kata-kata Ki Asem Gede, tiba-tiba Mahesa Jenar jadi teringat pertemuannya dengan orang tua itu. Pada saat itu ia sedang berkunjung ke rumah kawan sepasukannya yang pada saat yang bersamaan sedang memanggil dua orang tua untuk mengobati anaknya yang sedang sakit. Dan ia jadi teringat bahwa salah seorang dari kedua orang itu adalah yang sekarang berdiri di hadapannya. Di sana Ki Asem Gede melanjutkan, "Aku bertemu pula dengan seorang perwira lain, kawan Panji Donopati itu. Kenalkah anak Mas dengan Panji Donopati?"
Mahesa Jenar agak ragu, tetapi perlahan-lahan ia mengangguk juga. Nah, kata orang tua itu pula, kalau begitu aku tidak salah lagi. Anak maslah yang aku jumpai di dalam Donopati, benarkah? Mahesa Jenar masih saja ragu-ragu. Sebenarnya ia ingin melupakan saja apa yang pernah terjadi, meskipun sebenarnya ia masih ingin mengabdikan diri kepada negerinya. Tetapi dengan terbunuhnya Ki Kebu Kenongo, saudara seperguruannya, lebih baik ia menyingkirkan diri dan mencari cara pengabdian yang lain. Juga penegasan tentang dirinya akan mempermudah setiap usaha untuk menangkapnya. Apabila ia dianggap berbahaya seperti Ki Kebu Kenongo, ia tidak ingin kalau sampai terjadi bentrokan dengan orang-orang yang sedang menjalankan kewajibannya serta kawan-kawan seperjuangannya dahulu. Maka lebih baik baginya untuk menjauhkan diri saja dari setiap kemungkinan itu. Tetapi sekarang ia tidak dapat mengingkari pertanyaan orang tua itu. Karena itu kembali Mahesa Jenar mengangguk lemah. Oleh anggukan itu, tiba-tiba Ki Asem Gede membungkuk lebih hormat lagi, dan dengan suaranya yang lembut ia berkata, kalau begitu anak mas, ini adalah tuanku Ronggo Tohjaya. Perkataan Ki Asem Gede itu seperti petir datang menyambar telinga Ki Dalang Mantingan serta Demang Penanggalan. Ia pernah mendengar nama itu, bahkan nama itu terlalu besar untuk disebut-sebut sebagai seorang pahlawan yang sudah mengamankan Demak dari gangguan-gangguan kejahatan.